semuanya. Kami dari kelompok 16 yang akan membawakan materi anatomi fisiologi sistem integumen. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Belva Dominik Halawa. Saya Stevi Patricia Sinaga. Saya Kristi Priscila. Saya Detria Delvani Kiti. Saya Regina Priscilia Pangare. Selamat menyaksikan video kami. Sistem integumen adalah sistem organ tubuh yang membentuk lapisan terluar tubuh. Sistem integumen terdiri dari kulit, rambut, kuku, kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan reseptor nyeri. Sistem integumen ini berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh, pelindung fisik, penghasil vitamin D, merasakan sensasi, dan eliminasi. Di sini kita akan membahas dari karakter, struktur, dan lapisan kulit dari epidermis, dermis, kemudian siklus dan variasi rambut, kelenjar kulit, kuku, dan reseptor nyeri. Baik, kita akan masuk pada bagian struktur dan lapisan epidermis. Epidermis sendiri adalah lapisan terluar dari kulit manusia. Dalam lapisan epidermis terdapat lagi 5 lapisan, yaitu yang pertama lapisan baral, yang kedua lapisan kaju, yang ketiga lapisan berduri, yang keempat lapisan bening, dan yang kelima lapisan tanduk. Pada lapisan epidermis terdapat juga 2 jenis kulit. Yang pertama kulit tebal dan kulit tipis. Kulit tebal terdapat pada telapak tangan dan telapak kaki. Sedangkan kulit tipis terdapat pada kulit mata, kulit bibir, kulit dada perempuan, kulit dada laki-laki, dan skrotum. Dalam lapisan epidermis juga terdapat bermacam-macam sel. Yang pertama, sel keratinosil. Sel itu terletak pada lapisan baral dan lapisan kaju. Yang kedua, sel melanosit. Sel melanosit terletak pada lapisan baral. Yang berikut, sel Langerhans. Sel Langerhans terdapat pada lapisan kaju. Dan yang terakhir, sel Merkel. Sel Merkel terletak pada lapisan baral. Lapisan dermis memiliki 2 lapisan utama, yaitu lapisan papilar dan lapisan retikular yang memiliki karakteristik yang berbeda. Kedua lapisan ini memiliki peran penting bagi kesehatan kulit, sensasi, dan regulasi suhu. Lapisan papilar berada di lapisan teratas dermis, tepat berada di bawah epidermis, yang merupakan tempat bagi ujung-ujung syaraf yang berfungsi sebagai sensasi sentuhan dan suhu. Terdiri dari jaringan ikat longgar dengan serat kolagen dan elastin yang tipis, yang berciri-ciri mengandung papila dermis, yaitu proyeksi kecil berbentuk jari-jari yang saling bertautan dengan epidermis, meningkatkan pertukaran fungsi dan membentuk siku jari, yang berfungsi untuk mendukung epidermis, menyediakan nutrisi dan mengandung reseptor sensorik untuk sentuhan dan rasa. Lapisan retikular berada di lapisan tepi dalam dari dermis di bawah lapisan papilar, yang terbuat dari jaringan ikat padat yang tidak teratur dengan serat kolagen dan elastin yang lebih kuat, yang memiliki ciri-ciri memberikan kekuatan dan elastisitas pada kulit, mengandung pembuluh darah yang lebih besar, folikel rambut, dan kelenjar, yang berfungsi untuk memberikan dukungan kuat dan menampung sebagian besar aksesoris kulit seperti akar rambut, serabut saraf, kelenjar minyak, dan kelenjar kaki. Baik, selanjutnya adalah rambut. Rambut terdiri dari hair shaft dan juga akar rambut yang tertanam dalam folikel rambut. Folikel rambut atau hair follicle adalah struktur seperti kantung yang terletak pada lapisan epidermis sampai ke lapisan dermis. Itu merupakan tempat rambut tumbuh dan berkembang. Rambut terbagi menjadi 3 struktur atau 3 bagian. Yang pertama itu yaitu bagian medula, yang kedua ada korteks, dan yang ketiga adalah kutikel. Pada bagian medula, ini merupakan lapisan paling dalam atau paling inti dari batang rambut. Ini mengandung jaringan spongiosa. Yang kedua tadi ada lapisan korteks. Ini merupakan lapisan tengah yang tebal pada batang rambut. Pada lapisan ini mengandung
mengandung protein keratin dan juga mengandung pigmen melanosit yang berfungsi untuk menentukan warna rambut manusia. Yang ketiga itu ada kutikel. Ini adalah lapisan terkeluar dari rambut manusia yang fungsinya itu untuk melindungi bagian luar rambut manusia. Nah, jadi teman-teman, rambut itu memiliki siklus pertumbuhan. Ada 4 siklus pertumbuhan. Yang pertama ada siklus anagen, kedua ada siklus katagen, ketiga ada siklus telogen atau siklus istirahat, dan yang terakhir ada siklus return to anagen. Saya akan menjelaskan satu persatu apa itu siklus tersebut. Yang pertama adalah siklus anagen. Pada masa ini, rambut manusia akan bertumbuh secara maksimal. Jadi pada masa ini, rambut manusia itu bertumbuh, berkembang, dan menebal. Ini siklusnya terjadi pada usia 2-5 atau 2-7 tahun. Kemudian ada siklus katagen. Siklus ini berproses dalam 2 minggu, di mana nantinya rambut kita itu akan berhenti bertumbuh. Karena apa? Rambut berhenti tumbuh karena suplai darah atau sel-sel yang menghasilkan rambut baru tadi itu sudah terputus, teman-teman. Yang ketiga itu adalah siklus telogen atau masa istirahat. Pada masa ini terjadi selama 3 bulan, di mana rambut kita itu nantinya mulai rontok. Kemudian saat rontok, folikel rambut kita itu akan beristirahat. Dia akan beristirahat sebelum menumbuhkan rambut-rambut baru. Dan yang terakhir adalah siklus return to anagen, yaitu di mana siklus ini folikel rambut akan menumbuhkan rambut-rambut baru. Baik, tiba pada bagian yang terakhir yaitu kuku dan reseptor nyeri. Kuku terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama, tepi bebas kuku, yaitu bagian ujung kuku yang memanjang dan tidak lagi menempel pada kulit jari. Yang kedua, dasar kuku, yaitu jaringan jari yang langsung berada di bawah lempeng kuku. Yang ketiga, lempeng kuku, yaitu bagian kuku yang paling terlihat bagiannya, yang keras, licin, dan agak melengkung. Dan yang keempat, akar kuku, yaitu bagian tengah kuku yang dikelilingi dinding kuku. Yang kelima, kutikula, yaitu jaringan tipis yang tumbuh dari jari untuk menumpangi dan melindungi lempeng kuku dan membentuk bingkai di sekitar pangkal kuku. Yang keenam, lunula, yaitu bagian dari matriks kuku yang terlihat melengkung dan berwarna putih. Yang ketujuh, matriks, yaitu tempat memproduksi sel kuku. Yang kedelapan, hyponychium, yaitu lapisan kulit yang terletak di bawah ujung kuku di sisi bawahnya. Reseptor nyeri. Sensasi kulit atau sensasi somatosensori melibatkan berbagai reseptor sensorik yang berbeda yang berkontribusi mendeteksi sentuhan, tekanan sensori, suhu, nyeri, dan getaran. Somatosensori ini terdapat pada lapisan kulit akhir, lapisan epidermis, dan terbanyak di lapisan dermis. Sel ini mencakup corpuscula Meissner, nyeri atau sentuhan ringan, corpuscula Pacini, tekanan sensori dalam, corpuscula Ruffini, ujung syaraf bebas pada nyeri, panas, dingin, geli, dan gatal. Dan yang terakhir, sel Merkel. Demikian penjelasan materi anatomi fisiologi sistem integumen dari kelompok kami. Terima kasih, shalom.